Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lindayani dari SMA Negeri 13 Garut pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada pertemuan sekarang, kita akan masuk ke materi KD 3.5 yaitu mengenai strategi pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Sebuah produk yang sudah kita buat, di sini diperlukan beberapa promosi atau strategi pemasaran di mana produk yang kita buat itu bisa laku di pasaran. Kita lihat ada peta konsep mengenai materi strategi pemasaran. Yang pertama dimulai dari pemasaran, kemudian pemasaran langsung. Di sana ada konsumen dan pesaing usaha, kemudian strategi pemasaran dan media pemasaran. Konsumen dan pesaing usaha. Apa perbedaan antara konsumen dan pesaing usaha? Di sini dalam setiap kegiatan usaha tidak akan lepas dari yang namanya konsumen dan pesaing usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Pesaing usaha atau kompetitor adalah orang, bisnis, tim, atau organisasi yang bersaing dalam menawarkan produk atau jasa serupa dan menargetkan pasar yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar keripik salak, kemudian media sosial Instagram, ada manisan buah dan asinan, Tokopedia, selai strawberry, kemudian ada media sosial Facebook, ada keripik apel, ada media Allshop, Shopee, kemudian manisan buah yang dikeringkan, yang terakhir ada Bukalapak. Apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai gambar-gambar yang tertera pada slide tersebut? Dari gambar di sini bisa disimpulkan bahwa setiap produk yang kita buat perlu beberapa strategi pemasaran atau strategi promosi. Di sana ada beberapa media pemasaran online yang berupa media sosial ataupun toko online berupa Allshop, baik Shopee, Bukalapak maupun Tokopedia. Dalam dunia usaha tidak akan terlepas dari sebuah proses yang sangat penting yaitu pemasaran. Tanpa adanya pemasaran maka konsumen tidak akan tahu tentang produk yang kita hasilkan. Jadi semakin gencar usaha pemasaran yang kita lakukan akan semakin banyak orang yang mengetahui produk kita yang tidak menutup kemungkinan akan membuat konsumen tertarik dan meningkatkan penjualan produk kita. Proses pemasaran dalam sebuah usaha itu akan menentukan berkembang atau tidaknya sebuah usaha. Di sini diperlukan kolaborasi antara kualitas produk yang maksimal dan sumber daya manusia yang ahli dalam sebuah pemasaran. Ini akan menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah usaha. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dalam proses penciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Sistem pemasaran langsung ini adalah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Jadi di sini setiap konsumen dapat secara langsung melihat produk ataupun melalui gambar dari produk makanan awetan dan kemudian memesannya. Artinya sistem pemasaran langsung di sini adalah penjual dan pembeli itu secara face to face atau bertatap muka secara langsung bisa melakukan pemasaran. Sistem pemasaran langsung ini bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama dengan cara kita membuat outlet atau membuka toko sendiri. Yang kedua dengan cara menjajakan langsung produk kita kepada konsumen atau biasa dikenal dengan istilah personal selling. Ada beberapa kelebihan pemasaran langsung. Yang pertama bisa menghemat waktu.
Kedua, waktu pemasaran yang lebih fleksibel, ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang ketiga, pemasaran langsung itu dapat memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Jadi antara konsumen dengan penjual itu bisa langsung memasarkannya pada saat kita melakukan promosi. Yang keempat, kelebihan pemasaran langsung itu adalah tidak akan bergantung kepada pihak lain. Strategi pemasaran. Apa itu strategi? Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi disusun untuk sebuah tujuan dan sasaran yang khusus secara spesifik. Jadi di sini strategi itu ada sebuah rencana atau taktik untuk mencapai tujuan khusus. Sekarang bagaimana dengan marketing strategis atau strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Jadi dari definisi strategi pemasaran di sini bisa kita lihat bahwa salah satu tujuan dari strategi pemasaran itu adalah untuk meningkatkan penjualan. Ada beberapa faktor strategi pemasaran. Sini bisa kita lihat ada 6 faktor strategi pemasaran. Yang pertama ada jenis produk, kedua persaingan produk, 3 kebutuhan pasar, 4 harga jual, 5 kualitas produk dan kemasan produk. Ada 4 fungsi strategi dari pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. 3, strategi pemasaran itu dapat merumuskan tujuan perusahaan. 4, pengawasan kegiatan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar tim pemasaran. Jadi, jika di perusahaan kita ada 2 tim pemasaran, maka di sini bisa meningkatkan kualitas koordinasi dengan cara kita melakukan strategi pemasaran yang lebih efektif lagi. Tujuan yang kedua adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran. Strategi pemasaran yang baik itu dapat dilihat dari hasil penjualan yang kita terima sebagai alat ukur dari pemasaran yang sudah kita lakukan. Tujuan yang ketiga adalah sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran produk. Ini biasa dikenal dengan istilah 4P. P yang pertama produk, P kedua price, P yang ketiga adalah place, P yang keempat promotion. Di dalam sebuah strategi pemasaran produk, di sini ada beberapa strategi produk yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah 3 poin penting. Di sini ada brand, ada service, dan packaging. Untuk brand di sini berarti kita sebagai seorang pengusaha harus menciptakan sebuah merek atau nama brand yang bisa menjadi salah satu pengingat bagi konsumen terhadap produk yang kita jual. Yang kedua ada service, bagaimana produk itu bisa melayani konsumen atau bagaimana kita bisa menerima produk yang perusahaan jual. Yang ketiga adalah packaging. Di sini berkaitan dengan kemasan produk yang digunakan untuk mengemas produk. Yang kedua adalah strategi price. Ini ada beberapa strategi harga untuk produk yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah dengan strategi pemberian diskon. Yang kedua dengan melakukan strategi overprice. Yang ketiga dengan credit policy. Untuk strategi pemasaran yang ketiga adalah strategi place atau lokasi. Di sini kita bisa melakukan atau penentuan market, channel, dan distribution. Untuk marketnya di sini kita bisa menentukan di mana letak lokasi kita memasarkan
produk yang kita jual. Yang kedua, channel. Di sini kita bisa membuat atau memasukkan alamat perusahaan kita ke dalam Google Maps. Yang ketiga di sini adalah distribution. Di sini saluran distribusi apa saja yang bisa kita libatkan untuk menjual produk yang kita jual. Strategi promosi yang selanjutnya adalah strategi promosi. Yang pertama ada personal selling, artinya di sini ada pertemuan antara penjual dengan pembeli dalam menjajakan produk yang dijualnya. Yang kedua ada advertising, artinya di sini kita melakukan promosi dengan menggunakan iklan baik berbayar maupun tidak berbayar. Strategi promosi yang ketiga adalah sales promotion. Di sini kita memberlakukan promosi penjualan. Sebagai contoh, kita memberikan atau menjual produk itu dengan melakukan promosi penjualan berupa buy one get one free atau big gift. Kemudian pemberian sales promosi penjualannya dengan pemberian kupon, kemudian pemberian voucher atau pemberian contoh produk secara cuma-cuma atau pemberian sampling. Yang keempat adalah strategi yang keempat itu publisitas atau publicity. Di sini kita melibatkan warga masyarakat untuk memberikan informasi tentang produk yang kita jual. Yang kelima adalah online marketing atau strategi pemasaran secara online. Di sini bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial ataupun menggunakan toko online. Kita bisa melihat media pemasaran yang bisa dilakukan untuk marketing online. Salah satu ujung tombak dari pemasaran itu adalah promosi. Jadi, apabila kita tidak melakukan kegiatan promosi, maka kegiatan pembelian yang dilakukan oleh konsumen itu tidak akan terjadi. Ada beberapa jenis media pemasaran online. Yang pertama, di sini ada Facebook. Yang kedua, ada media sosial Instagram. Yang ketiga, media sosial Twitter. Yang keempat, media sosial TikTok. Ini untuk akun TikTok di sini sekarang banyak para pebisnis atau pengusaha yang menjual produknya atau melakukan promosinya menggunakan live TikTok. Yang selanjutnya di sini ada media pemasaran berupa on-all shop atau toko online. Beberapa media OSOP yang bisa digunakan para penjual untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah produk. Di sini yang pertama, hampir semua orang menggunakan OSOP Shopee. Bahkan di sini ada beberapa kegiatan promosi yang dilakukan seperti tanggal tertentu pada bulan tertentu yang sama. Bahkan ada promosi free ongkir ya, gratis ongkir. Media OSOP yang kedua adalah ada media OSOP Blibli. Yang ketiga ada Lazada. Yang keempat ada Bukalapak. Yang terakhir di sini ada Tokopedia. Mungkin di sini dari kelima media OSOP yang sering digunakan oleh masyarakat yang paling banyak adalah media Shopee dan Lazada mungkin ya. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.